Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UMP Media semua, mari kita lanjutkan lagi bincang-bincang dengan CEO UMP yang ke-43. Halo, selamat sore Pak CEO. Ya, selamat sore. Abang apa ini panggilnya saya? Kalau abang terlalu kecil. Neng aja, Neng. Neng Danton. Oke. Selamat sore, gimana? Kemarin kita udah berbincang-bincang masalah perjuangan dari nol sampai setengah mungkin ya, bukan Ya. belum sampai Belum. sekarang gitu. Mungkin kemarin sampai jatuh ke lubang apa? Lubang kabel. Kabel ya. Bisa Saya lucu dengan hidup saya. Soalnya banyak yang request, banyak yang ngomong, oh ternyata sekarang jadi tahu, oh sekarang jadi kenal, jadi termotivasi. Ada yang sebagian orang boleh gitu. Jadi kalau dilanjut lagi gitu Pak, apa ceritanya, maksudnya bagaimana UMP ini sampai sekarang itu. Oke. Halo sahabat-sahabat UMP. Kembali lagi bersama saya. Kebetulan saya CEO UMP. Saya akan menceritakan bagaimana kisah saya dari titik nol sampai titik ini begitu. Jadi begini, Om Danton, banyak hal yang tidak bisa saya sampaikan di publik karena perjuangan itu tidak hanya berbentuk fisik atau tidak hanya berbentuk apa ya, Materi. iya, materi. Contoh misalkan ada yang beberapa orang yang tidak ketahui perjuangan saya. Kalau saya bangunnya itu setiap saya berpikir, kapan saya nyamannya berpikir itu, orang mungkin tidak tahu kalau saya suka berpikir itu sekitar jam 2 ke bawah. Itu tidak ada yang tahu. Saya yakin jarang yang tahu. Ini saya baru cerita di di Segmen ini ya. di segmen ujung ini. Saya berpikir itu setiap jam 2 ke bawah, itu bisa jam 3, bisa jam 4 sebelum subuh. Kenapa? Karena setiap saya berpikir di waktu itu, saya sangat nyaman gitu berpikir. Apa yang harus saya kerjakan besok, apa yang harus diperbuat besok. Saya berpikir itu dari bisa jam 3 sampai jam 4 itu ke bawah karena saya nyaman sekali waktu berpikir seperti itu. Dan orang tidak tahu kalau saya itu bangun itu jam segitu gitu. Bangun itu dari jam 2 saya udah kadang-kadang udah bangun gitu. Kalau lagi saya memikirkan sesuatu, jam 2 saya udah bangun, saya langsung duduk berpikir. Kalau nggak duduk sambil sambil harus bagaimana gitu, sambil berdiri, sambil jalan. Dan saya yakin orang tidak mengetahui itu. Kenapa sampai saya begitu? Karena ya saya terdiri dari orang yang tidak mampu, orang yang biasa aja. Jadi sampai saya sedemikian berpikirnya. Kan kalau misalnya saya berpikir tengah siang hari atau saya berpikir lagi kerja, saya tidak akan fokus. Saya harus bagaimana gitu. Itu salah satu perjuangan yang mungkin tidak dengan fisik tapi dengan pemikiran yang ada waktunya, saatnya untuk berpikir begitu. Oh berarti itu kalau misalkan Bapak berpikir dari Bapak tidur mungkin dari jam 10 ya, sedikit banget jam tidurnya ya? Oh tidak, saya waktu itu jam berapa itu? Waktu saya perjuangan itu saya jam 9 jam 8 udah tidur. Oh udah tidur. Udah tidur kalau nggak ada acara keluarga. Terus bangun jam 2 tahajud, terus Ya, renung gitu ya. Kenapa? ini tahajud yang jantan. Aing tertajud tapi berpikir asal baru temu getol banget tahajud puasa. Ceritain bilang ya puasa ya. Ya selain sholat malam, saya selain sholat malam, puasa waktu itu rajin karena waktu pemula kan. Gimana sih? Ada pengennya Ya, gimana sih kalau misalnya kita manusia lah gitu ya. Kalau punya pengen sesuatu, hajatnya pengen dikabul, doanya pengen dikabul, pasti melaksanakan hal-hal yang seperti tadi saya bilang, seperti puasa, sholat malam, seperti itu. Begitupun dengan orang tua saya, ibu saya sampai saat ini dia masih puasa untuk saya gitu, begitu.
Ini Pak, ngelihat dari apa background Bapak yang berasal dari kampung gitu ya. Berasal dari kampung yang sangat jauh dari perkotaan. Biasanya itu ketika orang kerja terus datang, terus kelihatan kaya, naik kayaannya, biasanya suka ditanya begini Pak. Apa tuh? Bapak pasti udah tahu jawabannya. Pertanyaannya? Biasanya, "Wes si ini muja, wes si ini nyembah setan, wes si ini gini." Begitu pasti karena perjuangan itu Tidak diketahui sama orang. iya, tidak diketahui sama orang. Begitu apa tindakan Bapak perjuangan melalui, adakah perjuangan Bapak di bidang religi gitu. Jadi ketuhanan gitu. Ya, itu udah harus dong, sebagai manusia yang beriman, kita harus dengan apa ya? Dengan meminta kepada Allah dengan doa. Masalah dikabul atau tidak itu kan Allah yang menentukan. Kalau seperti yang tadi Om Danton bilang, ada gak perjuangannya di apa? Maksudnya di keagamaan mungkin ya? Iya, di keagamaan gitu. Itu udah harus dilakukan sama kita, karena saya sendiri, saya melaksanakan apa yang saya lakukan, apa yang saya laksanakan tidak lepas dari doa. Kan seperti yang tadi saya bilang, saya bangun malam jam 2, jam 3, setelah itu saya berpikir, cuma saya tidak sebutkan. Ya itu kan dengan saya berdoa tentunya kan, seperti itu. Kalau untuk menanggapi yang tadi orang bilang atau Om Danton tadi bilang, apakah ada saya dari latar belakang orang yang tidak mampu, dari latar belakang orang yang tidak punya, terus saya juga dari pendesaan, dari kampung, terus saya bisa begini sekarang, terus mungkin orang tiba-tiba nyangka ke saya itu ngepet lah. Iya benar. Nyegik lah. Itu saya rasa hal lumrah di kampung ini ya. Karena kita tidak akan bisa apa ya namanya, bahasa kerennya itu, tidak akan bisa menutup mulut seseorang dengan kata-kata. Kalau menurut saya, kita bisa menutup mulut seseorang dengan pembuktian begitu. Dan saya selalu ada buktikan, kalau saya muja atau saya ngepet, pastinya udah ketahuan gitu kan. Nah, tahu jadi babi. Iya, pastinya harusnya begitu kan. Nah, saya buktikan dengan apa ya? Dengan nyata gitu. Tidak ada hal seperti itu. Kalau tuduhan memang ya ada gitu. Ada segelintir orang yang menyangka karena dari latar belakang saya tidak punya, terus mereka menyangka saya ini bisa begini, muja gitu. Atau suka yang bering lagi. Suka ada yang bilang, "Oh, jarahnya kemana sih?" Gitu kan. Nah, itu pasti orang itu nanya begitu. Saya suka bingung kalau ditanya begitu. Apakah orang sukses itu dengan tidak kemampuannya? Kan begitu. Kalau menurut saya pribadi, sukses itu tidak ada yang apa ya? Tidak ada yang kebetulan. Nah, sukses itu tidak ada yang bakat. Sukses itu hasil dari perjuangannya. Kan begitu. Dengan sengaja gitu, bukan dengan kebetulan. Paham nggak maksud saya? Iya, Pak. Iya, maksudnya sukses itu tidak ada yang kebetulan. Sukses itu tidak ada bakat gitu. Iya Kak Silvan. Ingat pemirsa WP semua, kita tahu sukses itu tidak ada dari bakat, sukses itu tidak ada dari kebetulan. Jadi sukses itu ditentukan dengan hasil kerja. Udah dilanjut. Iya, dengan maksud saya dengan perjuangan gitu. Kalau misalnya seperti yang orang sangkakan ke saya, jarahnya kemana, ke bah apa, ke makam apa, saya rasa mungkin semua orang bisa seperti saya gitu. Seperti contohnya misalnya Om Danton gitu, karena ingin sukses, ya seperti yang tadi saya bilang, terus pergi ke sini, jarah ke sini, mungkin akan sama gitu, akan sama, tidak ada yang menengah, tidak ada yang, karena sangat mudah sekali kalau begitu sukses itu. Nah, oke Pak. Setelah itu kan udah diceritain tanggapan Bapak gimana tentang masalah orang-orang yang iri lah, tapi bisa dibilang irinya. Sekarang saya dengar Pak,
UMP itu apa, menyediakan mobil untuk orang-orang sekitar. Itu benar apa? Itu benar apa tidaknya gitu, tentang apa fungsinya, kegiatannya untuk siapa, apakah tidak dipersulit ketika orang itu mau minjem mobil itu, apakah tidak diminta biaya ketika orang itu pengen ngegunain mobil itu, yang mobil yang telah Bapak niatkan untuk fasilitas umum. Gini, saya sih niatnya ke sana, jujur saya niatnya ke sana. Tapi untuk saat ini emang mobil tersebut itu digunakan untuk keluarga besar UMP. Kenapa saya tidak bisa langsung untuk umum gitu? Kenapa tidak bisa begitu? Saya tidak umumkan itu untuk umum. Kan mobilnya cuma satu, saya punya keterbatasan. Takutnya nanti membeludak, begitu. Takutnya nanti semua warga butuh. Kan saya juga punya keterbatasan gitu kan. Jadi untuk saat ini cuman digunakan untuk sementara ya, sebelum untuk yang lebih jauh lagi digunakan oleh keluarga besar UMP. Nantinya tidak ada menutup kemungkinan, karena tujuan saya itu emang seperti yang tadi dipertanyakan, untuk umum begitu. Oke pemirsa UMP Media semua, doain biar apa UMP tambah sukses, UMP tambah maju, berarti UMP akan memfasilitasi mobil untuk orang sekitar atau untuk umum. Oke? Doain. Saya tambahkan, ya kalau untuk orang sekitar sih emang itu diperbolehkan. Tapi kan kalau untuk umum, contoh misalnya satu kecamatan, atau satu Sukajaya, satu desa misalkan gitu kan, itu kan sangat banyak sekali masyarakatnya gitu. Nah ketika nantinya kalau misalnya saya tidak bisa memberikan itu mobil, kan akan menjadi malah apa ya, malah jadi fitnah menurut saya. Dalam arti katanya mobilnya buat umum tapi nggak dikasihin, kan seperti itu, padahal mobilnya lagi digunakan sama yang lain gitu. Seperti itu ya, minimal UMP punya 2 mobil fasilitas umum lah nanti insya Allah ya. Dengan doa-doa pemirsa semua bisa 10 lah ya. Amin. Bisa 10 mobil untuk fasilitas warga. Amin. Oke, siap. Oke sahabat-sahabat UMP semua, sekarang kita udah mendengar penjelasan dan perjuangan, dan mungkin ada quote juga yang dibicarakan, yang disampaikan oleh CEO UMP. Sekarang saya minta saran atau masukan gitu, atau pesan untuk sahabat-sahabat UMP Media yang sedang menonton video ini, dan apa mau dibawa kemana UMP ini. Oke. Pertama tadi apa? Pesan. Ya. Pesan mungkin untuk pengusaha-pengusaha ya, atau pengusaha awal, pengusaha awal gitu, seperti yang saya lakukan dari titik nol. Pertama sih kita gigih, rajin gitu, terus punya tekad yang kuat, karena segala ini menurut saya ya, segala sesuatu yang ditanamkan dalam hati, dalam pikiran, terus ke dalam hati, terus kita perjuangkan, apapun itu pasti akan tercapai. Saya yakin itu, begitu. Itu saran saya. Jangan lupa, saya punya apa tadi, quotes, yaitu kalau saya sih bekerja, berpikir, berbicara. Kebanyakan orang itu selalu berbicara di awal. Ini kita laksanakan begini, padahal prakteknya enggak, kan begitu. Itu kebanyakan berpikir, kebanyakan bicara. Makanya setelah bekerja barulah berpikir. Maksud saya, kerjakan dulu, pikirkan mau dibawa kemana, mau seperti apa. Setelah hasil baru kita boleh berbicara, seperti itu. Kedua tadi apa harapannya? Bukan mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana ya? Gini, tujuan saya UMP Group ini ingin menaungi apa ya? Ingin bukan memfasilitasi ya, ingin apa tuh namanya?
anak muda Sukajaya yang berkualitas itu nantinya bisa bekerja di UMP gitu, bukan bekerja, bisa jadi partner di UMP begitu. Saya tujuannya, kalau misalnya tujuan saya tercapai 2023 2030, saya pengen yang kerjanya itu, yang memiliki kapasitasnya itu orang Sukajaya semua. Tujuan saya ingin merangkul semua pemuda yang ada di Sukajaya begitu, di perusahaan UMP ini begitu. Oke, baiklah sahabat-sahabat UMP semua, kita sedikit banyaknya udah tahu dan udah mengenal mungkin sosok pendiri UMP dan saya mengucapkan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bapak mungkin ada statement terakhir untuk sahabat-sahabat UMP Media. Oke, sahabat-sahabat UMP Media, terima kasih. Sedikit banyaknya sudah tahu kisah saya dari detik 0 sampai detik sekarang. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua dan menjadi motivasi bagi kalian yang mendengarkan atau menonton menonton saya di UMP Media ini. Sekali lagi saya ucapkan, jangan lupa subscribe, share, and comment. Statementnya adalah bekerja, berpikir, berbicara. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.